kuat dari kedua tim yang bakal bertarung saat ini di Land of Dawn memperebutkan tiket menuju ke babak Grand Final, di mana salah satu dari mereka yang akan bertemu dengan Beletron Era. Yes, inilah dia Queen's Derby yang akan kita saksikan sesaat lagi. Game pertama untuk dari Best of 3 Series Final Lower Bracket, RRQ Mika versus EVOS Lynx. Ini juga bisa dibilang akan menjadi debut yang sangat amat penting bagi Earl, karena kerap kali juga dia menyebutkan bahwa ini WSL season yang ketiga bisa jadi ini akan menjadi penutupan. Ya, penutupan di WSL, habis itu bergerak ke MPL Ladies. Benar, itu dia. Dan inilah dia ya, Era baru segera hadir tanggal 13 Agustus 2021. Catat di kalender kalian karena game yang pertama dari Final Lower Bracket, The Queen's Derby telah dimulai. Masih bersama caster kesayangan kalian yaitu Impostor, Profesor Colius dan juga KB tentunya akan menemani kalian untuk di Final Lower Bracket kali ini. Lele Pinkan sudah memiliki pasifnya, sementara Violet sedang berlenggang leha di arah bottom lane. Queenie yang akan menjadi lawan. Ini agak berat sebenarnya bagi Violet karena Queenie yang bakal benar-benar menguasai laning phase-nya di gold lane. Dia bakal sulit banget untuk ditumbangkan. Apalagi kalau seandainya Queenie melakukan freeze lane dengan cepat, dia bakal lebih mudah untuk mendapatkan hustle sebagai salah satu power spike core item dari Ruby sendiri. Tapi Be, kedua tim ini kan sebenarnya bisa rotasinya bakal cepet banget di early game-nya ya. Apakah mereka bakal mencoba siapa yang lebih unggul dari segi rotasi dan juga tempo yang bakal memenangkan early game, Be? Aku malah lebih mikir kalau RRQ Mika bisa lebih menangin early phase-nya karena mereka bawa Link. Kalau kita ngomongin soal Granger versus Link, oke, berarti yang harus jaga posisi adalah Karamelnya. Gimana caranya? Karamel nggak keculik sama pergerakan dari Ashe, karena Ashe-nya bisa dengan bebas dia mengincar ke arah belakang. Dia bisa mengincar ke arah Jenny, dia bisa mengincar ke arah Karamel. Ini bakal jadi PR juga buat Earl gimana caranya dia ngedinai rotasi dari Ashe-nya. Ya, apalagi kan Finch Poise tuh cepet banget, dia bisa langsung rotasi loncat-loncat ke tembok dan itu bisa langsung tiba-tiba hadir. Tapi dia udah level 4, udah mulai ditusuk-tusuk gitu aja. Earl gak bisa kabur kemana-mana. Satu bandara terakhir Tempest of Blade dikeluarkan dan first blood untuk seorang Ashe. Yes, bahkan ada Retribution yang keluar di sana. Bloody Retribution, damage per second dihisap darahnya Earl jadi milik Ashe sehingga ada regen HP baru bagi pergerakan Link ini. Ini menjadi sebuah keuntungan karena Karamelnya juga mencoba untuk ditekan. Paunya masih belum mau pulang, dia mencoba untuk menjaga daerah rumput walaupun akhirnya dia lebih bergerak ke arah mid lane. Ini rotasi yang masih sangat efisien dari RRQ Mika ya. Iya, ini bahkan seperti yang tadi udah kita duga-duga bahwa early phase-nya benar-benar sangat diungguli oleh RRQ Mika. Gyokgoy udah level 4, sementara itu Jenny dia masih level 3, belum bisa set up untuk ke arah Turtle Fight. Dan kali ini sepertinya untuk Turtle yang pertama bisa saja akan diamankan oleh RRQ Mika karena mereka sudah melakukan 4-man setup di arah top lane, di arah Turtle, yes, lane, tapi Violet out of nowhere dengan execute-nya melakukan solo kill di arah bottom lane. Dan kali ini langsung dia coba untuk set up terlebih dahulu. Langsung dia harus welcome to my channel, tapi nggak ada yang masuk ke dalam. Tuh Bisa dibilang agak sedikit rugi gak sih dari EVOS Lynx? Karena RRQ berhasil mendapatkan Turtle, sedangkan EVOS Lynx mereka nggak melakukan mirroring, mereka mencoba untuk melakukan kontes dan di area bottom lane, tapi Violet dapat 1 kill. Enggak. Kalau misalkan dibilang rugi, sebenarnya rugi dari bagian RRQ Mika di bagian bottom lane-nya doang. Agak pincang memang. Cuma kalau Ashe-nya, nah kan baru mau ngomong, kalau Ashe-nya bergeraknya ke arah bottom lane nih, di zoning lagi nih Turtle lane-nya kok. Ini baru Turtle kedua RRQ Mika bakal untung. Oke, apalagi dia ada Turtle buff juga kan dari seorang Ashe, itu yang ngebuat dia makin lebih pede lagi ketika harus menusuk dengan Finch Poise ataupun Deviant Sword-nya nanti. Ya, apalagi kalau kita ngomongin soal Hayabusa versus Link, siapa yang mengeluarkan ultimate duluan biasanya akan mendapatkan kerugian. Karena tentu apalagi kalau Hayabusa melakukan shadow kill dan punya Tempest of Blade dari Ashe-nya, so ya bakal agak sedikit ngomong, tapi terakhir bukan itu saja. Lino manipulasi ke belakang, Lunas juga harus tumbang. Ashe yang mengincar ke arah Jenny, tapi ternyata Tempest of Blade menggunakan kupanya kena stun, tapi kali ini juga ditumbangkan Dead Sonata 2-3, nggak koneksi apapun. Ashe bakal pulang 1 tukar 1, tapi kali ini Queenie juga nggak mau dibiarkan pulang. Violet akan sedikit memberikan tekanan, namun hati-hati, Pau di sini memainkan Sylvana dengan 1 buah jam pasir, artinya dia punya damage Colius. Dan ini udah menjadi bahaya karena Ashe sudah mendapatkan 2 poin kill, so Link-nya sudah mulai snowballing. Bakal berbahaya banget, apalagi kalau jadi item satu persatu yang bakal ngebuat dia lebih sakit, ngebuat dia lebih pede lagi. Sekali menggunakan Deviant Sword, Tosoyor itu bakal langsung menembus pertahanan yang dimiliki dari EVOS Lynx. Itu dia Tosoyor ya kan, kalau di sepak belum ada nih sepak belum, ya. Cowoknya belum muncul. Cowoknya belum muncul. Tapi kali ini untuk Pika sendiri mencoba untuk menghajar ke arah bottom lane, untuk kali ini merupakan di arah top lane. Lele Pinkan bakal digigitin aja, single target lagi yang dikeluarkan
dilakukan oleh Earl masih belum mampu untuk menumbangkan Elepinkan di arah top lane. Karena yang seperti yang kita tahu, Paku itu adalah hero yang lumayan sustain. Jadi mereka nggak mau mencari gara-gara dengan cara nge-dive in ke arah outer turrets-nya, dan itu bisa membahayakan mereka. Meanwhile di bottom lane, Queenie masih terjadi 1v1 situation. Dia mencoba untuk nge-cutting minionnya aja, dan langsung Aim of Thunder juga dikeluarkan. Don't run Wolf King menurut Violet, tapi darahnya sisa setengah, dia pun masih ingin melakukan defensif. Turtle lagi-lagi diamankan oleh RRQ Mika. Dan bahkan di arah top lane Elepinkan 1 versus 3 posisinya mencoba untuk membersihkan wave-nya secepat mungkin. Langsung ada Todi dan Sonata bakal keluar dan connect begitu saja. Boom! Tembak dan ternyata diterima. Kamu mau jadi pacar aku, Dor? Iya, ternyata keterima, Pak. Keterima. 1 poin kill untuk Karamel ditukarkan, tapi itu adalah harga yang mahal karena di arah bottom lane-nya bisa dibilang agak sedikit pressure, dan Violet mencoba mengincar ke arah Gyogoy, mencoba buying time saja. Masih punya order brilliance dan masih ditahan begitu saja. Cosmic Vision connect, langsung ada Imperial Justice, Shadow Kill digunakan, dan bahkan di belakangnya ada Queenie ditarik dari luar manipulation, dan Pow bahkan ditukarkan poin killnya. Queenie mencoba untuk bertahan dan masih bisa bertahan. Langsung ada S. Hello Jenny, what are you doing? Tempest digunakan, masih ada retribution dan bakal 1 poin kill saja sepertinya yang ditukarkan dari arah Kimika dan juga Hostlings. Mixel expert dari seorang Pika pun udah mulai datang ke arah mid lane. Rotasi yang benar-benar cepat dilakukan oleh Pika, walaupun dia harus kembali lagi sepertinya ke arah top lane. Apalagi tadi outer top turretnya sudah mulai dihancurkan sama teman-teman dari EVO Slings. Ini tandanya Pika sudah mulai bisa merasa aman untuk mulai datang ke arah mid lane, join team fight-nya nih, Be. Ya, dan bahkan kali ini 50 detik lagi sebelum turtle yang ketiga RRQ Mika. Mereka sangat amat rapi dan ciamik untuk melakukan rotasi dengan cepat. Mereka seolah kayak pengen nutup semua jalan biar gak ada yang bisa masuk ke arah river. Karena kalau sampai ada yang megang boost dikit itu bahaya banget ya, Be. Iya. Bisa langsung dikasih surprise ya kan. Iya. Granger. Bayangin itu nge-burst banget ya kan. We are angry, item KB. Langsung dia nggak bisa bergerak, ditembakin. Tapi langsung aja dengan Imperial Justice. Type Sombra juga mulai di-pop up. Dia tanam welcome dari seorang Pika. Dilempar lagi ke arah turret walaupun dia sendirian dan dia pun harus tumbang. Langsung diambil outer top turret oleh RRQ Mika. Lagi dan lagi setup menuju 4-man turtle lane. Kali ini RRQ Mika seolah tidak ingin berhenti untuk melakukan kill ke arah teman-teman EVO Slings. Langsung ditarik saja, Queenie juga mendapatkan 1 dari Earl yang harus hilang di arah mid lane. Dan kali ini langsung 3 detik 2-1 turtle yang ketiga. Earl benar-benar jadi bulan-bulanan dari RRQ Mika. Dia nggak bisa ngeliat Earl yang sendirian langsung di burst, bahkan di all out. Walaupun Earl adalah seorang roamer, mereka tidak mau berpikir panjang. Yang penting, EVO Slings kekurangan 1 hero dan ini bisa membuat mereka lebih aman untuk mengamankan objektif berikutnya. Dan bahkan lihat Elepinkan, dia udah bener-bener free banget di arah top lane. Dia udah bakalan dorong top lane-nya sebisa mungkin, dan bottom lane yang bakal di pressure. Violet harus menemukan cara bagaimana dia mendapatkan farming yang optimal sehingga itemnya nanti bakalan bisa nge-outplay pergerakan dari Link seorang Ashe. Biasa aja dari seorang Po. Mulai dihajar lagi tapi gak kena kesana. Karamel nembak. Masih bisa untuk arah belakang. Aim of Vendetta yang gak connect. Final tapi dia datang lagi dengan Shadow Shadow Kiru. Terbagi menjadi 3 antara minion Drobak dan juga Po. Masih dilempar-lempar dengan Phantom Shuriken-nya, tapi Tempest of Blade dari seorang S mencoba untuk menabrak ke arah Kupa walaupun harus mundur ke arah belakang. Yes, bakal mundur konsil terlebih dahulu dari Earl, mencoba untuk memotong rotasi dan membuat rotasi baru bagi EVO Slings. Bahkan RRQ Mika belum mendapatkan target, tapi mereka juga tidak kehilangan nyawa sama sekali. RRQ Mika seolah bermain safe, tapi mereka mengancam. Mereka main bush, tapi dia main nge-push juga. Ini yang akan sedikit membingungkan. EVO Slings seolah kayak dikasih 2 pilihan. Lu main bush, tapi gua ambil turret lu. Ketika lu main split push, gua ambil point kill lu. Yap, benar-benar efisien sekali pergerakan mereka. Makanya. Membuat EVO Slings kehabisan pilihan. Makanya. Dia mau ngapain? Seperti kata Profesor KB tadi. Meanwhile in the top lane ini terjadi 1v1 situation, Violet. tapi mulai ditusuk-tusuk menuju ke arah seorang Violet. Shadow Kiru dilepaskan, masih ada Tempest of Blade untuk dihindari. Violet pun nggak bisa kabur kemana-mana lagi, dan Violet akhirnya ditumbangkan. Yes, di bagian top lane tentunya Ash benar-benar sudah mendominasi seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Dimana kalau saya Shadow Kill masuk ke arah Link, tentu masih ada Tempest of Blade. Dan Tempest of Blade bakal nge-deny, nge-cancel pergerakan dari Shadow Kill. Dan kali ini 23 detik lagi sebelum turtle yang keempat. Apakah RRQ Mika akan mendominasi dengan 4 turtle yang sudah mereka dapatkan dari menit awal? Tapi Be, sebenarnya kalau tandanya lu liatin, oke, langsung diaja dengan Death Sonatanya, masih ada Brilliance of Order. Mencoba untuk kabur ke arah belakang, tapi Ash datang pinch poise. Dia cuma mantau Be. Dari ibaratnya dari ketinggian, kita lihat Elepinkan di arah top lane pun berhasil mendapatkan inner top turretnya tanpa adanya banyak gangguan dari EVO Slings. Yes, dan bahkan kali ini kita bakal melihat Queenie coba dong setup posisi. Ingat, Queenie punya flicker. Bahkan 3 dari RRQ Mika udah punya flicker semuanya. Dan ini akan membuktikan kalau dari setupnya di arah top lane. Elepinkan sendirian coba dikejar atau dihindari dengan jabnya. Masih mencoba untuk bertahan. Execute juga masih dihindari, tapi shuriken-nya connect.
dan sepertinya akan mendapatkan satu walaupun harus menukarkan lagi Turtle untuk Ash yang sangat free. RRQ Mika. Itu greedy gak sih dari Lele Pingkan? Dia terlalu lama main di atas, harusnya habis dapat turret mungkin akan lebih baik jika dia mundur ke arah belakang. Tapi ternyata Evo Slings langsung segera bergerak dan melakukan rotasi apalagi dapat poin kill. Tapi langsung digigit begitu aja dengan Python Kupa menuju ke arah Yogoy. Langsung dihajar lagi dengan Reverse Manipulation-nya. Apakah Pau bisa selamat karena dia langsung flick out begitu saja mundur ke arah belakang? Yes, langsung setup defense yang sangat amat bagus dan terima kasih untuk 90k likes-nya. Jangan lupa 90k likes view untuk likes kebalik. Amin. Jadi buat teman-teman langsung tancapin jempolnya aja. Yes. Karena ini adalah hari terakhir WSL. Sampaikan dukungan kalian melalui jempol. Jempol itu gratis. Benar. Gak cuman gak sampai 5 detik ya untuk Gak nyampe naruh 5 jempol detik. doang. Untuk komen ya kan, di like, naikin lagi komennya atau full screen. Tapi kali ini setup bakal berlanjut. Pika mencoba untuk ngebadarin semuanya. 4-1 posisi Evo Slings padahal tertekan, tapi mereka masih mau 4-1. Violet bakal dikejar, mana Quad Shadow-nya. Quad Shadow-nya dihindari. Melakukan clearing minion saja. Dia masih punya Shadow Kill. Kali ini harusnya udah ada Quad Shadow yang kedua. Surprise. Tapi masih ada satu pergerakan dari Imperial Justice. Pau bakal coba untuk mundur terlebih dahulu. Dan pergerakan artinya gak bakal ada defense lagi, dan bahkan ke arah belakang Queenie bakal ditelan. Langsung terus welcome to my channel. Reward manipulasi digunakan dan Queenie bakal jadi korban pertama. Pika juga harus ditukarkan 1-1, tapi Lele Pingkan juga gak mau terlalu nafsu karena Evo Slings berada dalam setup teritorial yang sangat bagus untuk melakukan team fight. Wow, itu positioning Jenny tadi reward manipulation-nya benar-benar membuat RRQ Mika langsung bubar gerak jalan ya, Be. Walaupun mereka tadinya berusaha untuk commit ke arah teman-teman di Evo Slings, tapi mereka langsung mundur ketika melihat reward manipulation, apalagi slow effect-nya. Dan itu di jungle. Iya, di area jungle, gang sempit. Menjadi keuntungan bagi Evo Slings karena membatasi pergerakan dari RRQ Mika. Benar, itu gang senggol. Paul langsung aja bayar Kupa. Raptodi keluar, coba untuk trapping terlebih dahulu. Earl masih belum mendapatkan target lagi yang optimal, dan Violet juga memiliki satu Malefic Roar. Artinya Lele Pingkan harus lebih berhati-hati di sini. Walaupun dia punya durability, tapi untuk dari Violet 1v1 situation dia bisa saja memenangkannya. Dan juga Lord udah mulai spawn, tandanya dari kedua belah tim gak boleh bermain serampangan. Kalau enggak mereka bakal langsung dipunish. Kalau kita lihat dari segi itemnya, War Axe, Demon Hunter, Sword, dan juga Endless Battle udah diamankan sama seorang Ash. Sedangkan kalau dari seorang Grangernya Caramel, dia udah Blade of Despair, Brute Force, dan juga bergerak menuju ke arah Endless Battle. Kalau aku sih belajar gila ya jadi Ash ya. Aku bikin Thunderbelt sih. Yep. Kayaknya memang Thunderbelt di arahnya. Ya iya, itu bisa Immortal, Brute Force, Thunderbelt. Tapi jujur kalau Thunderbelt dia bakal punya 2 true damage, dan 2 true damage ini bakal sangat amat membantu sekali untuk menumbangkan teman-teman dari Evo Slings. Apalagi Pika kan udah punya modelan kayak ini ya, Skaga dan Helmet. Jadi nggak bakal targetingnya ke Pika, tapi targetingnya itu ke arah Caramel atau Jenny. Ya itu dia, Jenny-nya belum tumbang untuk di game kali ini. 7-6, di menit ke-12. Ancaman mencoba untuk bertahan terlebih dahulu, tapi di belakang ada Lele Pingkan. Langsung double knock outright, mencoba untuk bertahan, gunakan dan ada di ruang manipulation, bakal membubarkan pasukan saja dari RRQ Mika. Yoko juga bakal flick out secara paksa. Caramel Imperial Justice ada yang connect dan bahkan dibalikin lagi. Halo, bakal tumbang, dan bahkan kali ini Mika mencoba untuk bertahan. Diflick ke arah belakang, Pau-nya juga bakal hilang 1-1 shadow kill ke arah minion, tapi ternyata kebagi menjadi banyak. Kali ini Violet juga bakal terjebak, dan dicap lagi Lele Pingkan mendapatkan satu keuntungan lagi bagi RRQ Mika, 1-2. Don't Run Wolf King-nya benar-benar on point ya. Itu Violet baru aja mendarat, langsung gak dikasih pulang, langsung dipunish. 2 hero tertakedown dari Evo Slings ditukarkan sama cuman 1 roamer dari RRQ Mika. Walaupun dari RRQ Mika belum mau langsung mengambil ke arah Lord dulu, dan kita bakal lihat replay by Monoform. Sebenarnya di arah mid lane tadi sempat dikagetin sama Earl menuju ke arah Pau yang sedang bersembunyi di arah rumput. Reward manipulation udah di pop up, dan juga ini menjadi informasi kepada RRQ Mika, ini gak ada reward manipulation, kita bisa langsung melakukan team fight balik. So counter setup menuju ke arah Evo Slings yang Pika bermain dengan baik walaupun dia menelannya ke arah Pau, tapi Lordnya udah mulai dihajar-hajar ya, 1 bar darah terakhir, dan langsung bisa diamankan oleh RRQ Mika. Yes, langsung mencoba untuk mundur retreat dari Evo Slings, dan mereka sepertinya tidak mau kontes terlalu berat. Karena ini tentunya hitungannya bakal jadi greedy kalau Evo Slings masih mau fight di arah Lord. Sementara teman-teman dari RRQ Mika pasti bakal reset. Mereka bakal balik dan mereka akan menuju ke arah bottom lane, karena bottom lane akan didorong oleh Lord juga. Kalau seandainya Evo Slings dia bermain melakukan split push dengan Violetnya, ini juga bakal jadi agak sedikit kesulitan karena memang adanya Lele Pingkan dengan hero Pakuito atau Ash yang langsung jemput. Ya nggak sih, Be? Yeah. Karena Link kalau udah ketemu Hayabusa kayak kata KB tadi, itu adu mekanik. Ya kan? Siapa yang lebih sabar, siapa yang lebih on point, itu bakal mendapatkan poin killnya. Tapi ini Evo harus mode bertahan, apalagi Lordnya udah di-enhance, dan juga bottom base turretnya sudah tersisa setengah darah lebih sedikit. Dan itu bakal ngamuk sih Lordnya di arah bottom lane. Ash hanya memunculkan saja visionnya sedikit, dan
dan langsung bakal mundur terlebih dahulu. Kadang sama Pika. Apakah bakal bertahan kali Lele Pinkan mencoba untuk membersihkan wave minion di arah mid lane. Cepat mungkin Lordnya bakal mengamuk dan kali ada satu pergerakan dari Wall Manipulation digunakan dan bahkan ada Red Sonata masih mencoba untuk bertahan tapi turretnya bakal dihilangkan di arah bottom lane. Mid lane juga hilang. Top lane bakal didorong kali ini. RRQ Mika langsung mendominasi banyak sekali objektif dengan satu Lord yang pertama. Orange buff juga baru diamankan oleh Ashe dan RRQ Mika terlihat tidak mau terlalu terburu-buru, tidak mau greedy. Mereka hanya berhasil mendapatkan satu base turret walaupun inner middle turretnya masih berdiri kokoh untuk Evo Slings. Mereka lebih milih untuk pulang dulu terlebih dahulu untuk setup lagi karena minion udah mulai masuk di arah mid lane. Yes, dan kali ini bahkan Sudah mencapai 100.000 viewers. Gila, ini benar-benar penonton keren banget untuk mendukung babak playoff final Lord Bracket ini yes. Dan jangan lupa untuk like juga karena like-nya masih 11k kalian. Ya ampun, ini teman-teman dari Kingdom dan juga EVOS Fans. Kalian malu-maluin masa yang nonton 100.000, yang like cuma 11.000. Bikin 50.000 cepet ya. Nih, biar kalian seneng, biar kalian rame di kolom komentar. Langsung saja kita lihat team fight-nya, langsung ada Reward Manipulation dan bahkan kali ini Pau-nya mencoba untuk bertahan dengan Imperial Justice. Dibubarin saja. Langsung ada Power Strike. Kena 3. Langsung datang SC Tempest of Blade Defensive. Ternyata belum ada target lagi dan bakalan reset begitu saja. Dan inilah dia. Untuk 100.000 view kita akan berikan lagu untuk kalian. Seandainya kau tahu, ku tak ingin kau pergi. Ayo. Ini demi kelancaran dan keseruan di kolom komentar. Yoi, biar langsung ya kan. War gitu, tapi tetap positif. Positif. Iya, karena yang negatif itu cuma hasil PCR kalian ya. Betul sekali dan Pika itu dinosaurus itu sedikit pakai Demon Hunter Sword cukup kerasa, apalagi dia udah punya Skyguard dan helmet. Bakal rontok perlahan-lahan, apalagi scaling damage dan Caramel mencoba bertahan terlebih dahulu dan Soft bakal digunakan. Ada Retribution. Benar-benar tidak ngasih nafas Caramelnya agar Caramel tidak mendapatkan power spike dari Orange Buff. EVOS Slings harus berjuang keras untuk membalikan tempo yang sudah dibuat sama RRQ Mika. Karena kalau dibiarkan terus bermain defensif seperti ini, perlahan tapi pasti RRQ Mika bakal mencoba untuk terus-terusan masuk ke arah base yang dimiliki oleh EVOS Slings. Dan itu bakal jadi bencana terutama EVOS Slings, Caramel dan juga Jamie-nya. Kalau sampai dia miss position, bakal langsung ditabrak sama seorang Ashe. Kali ini belum ada reward manipulation lagi dan pop out RRQ Mika. Cara seperti apa lagi untuk men-trigger satu ultimate dari seorang Jenny? Gyogoi juga masih berada dalam posisi yang cukup aman. Pika sudah melihat potensi bahwa sepertinya EVOS Slings sedang berada di dalam bagian booster konsil. Gunakan Violet. Mencoba untuk bertahan terlebih dahulu. Imperial Justice connect karena Pika mencoba untuk bertahan terlebih dahulu dan bahkan karena ada satu buat welcome to my channel. Reward Manipulation dan Pau-nya sendirian. Immortal bakal pecah, gak bisa pulang. Missile Expert mendinai pergerakan dari seorang Pau, bahkan flicker yang tidak digunakan. Pau bakal tumbang 40 detik ke depan. Ini yang Kolius maksud karena Lord yang udah di-enhance juga di menit yang ke-17 udah mulai spawn. Lele Pinkan udah mulai disamperin di item KB. Dia mencoba untuk mundur ke arah belakang dengan jab dan juga knockout strike-nya. Tapi Ashe datang untuk memantau aja dari atas sana. Mencoba untuk kalau sampai terlalu bahaya dia bakal nge-backup. Meanwhile bottom lane, Violet pun langsung kabur menuju ke arah belakang dengan quad shadow-nya masih dikejar-kejar sama Queenie. Gak mau dikasih pulang, maunya digoyang walaupun ada Immortal ini bahaya banget. Udah tinggal satu darah terakhir, mau Vandal. Immortalnya pecah, ditungguin. Masih diputar-putar tapi masih ada quad shadow dari seorang Violet dan dia pun selamat. Gak punya Immortal adalah informasi yang sangat mahal tentunya untuk EVOS Slings. Sementara Gyogoi dia masih punya satu Order Brilliance. Dan Sonata Connect masih ada Order Brilliance. Caramel bakal mengejar ke depan, tapi kali ini masih ada Queenie juga yang menghadang. Datang, hello Caramel, tapi terlihat di pop up begitu saja dari halunya. Mencoba untuk bertahan, Tempest of Blade Defensive, tapi satu hit lagi. Masih mampu untuk bertahan, gak ada Dead Sonata, gak ada serangan jarak jauh, serangan LDR untuk menumbangkan seorang Ashe. Hampir aja tadi Ashe tertumbangkan dan jadi momentum EVOS Slings, tapi EVOS Slings kali ini mencoba untuk maju lagi. Temponya udah mulai dia pegang. Apakah bakal ada yang terculik karena Lele Pika ada di depan sana? Imo Vendor dua hero langsung sekaligus langsung dia dengan Imperial Justice. Dia mencoba untuk bertahan. Pika dengan Eternal Welcome yang mencoba untuk menelan. Dilempar Pau-nya ke arah belakang. Walaupun dari udah sekarat banget satu badara terakhir. Pika perlu menahan banyak sekali damage yang mencoba untuk langsung kabur ke arah belakang. Tidak ada korban jiwa kali ini RRQ Mika setelah melakukan poking damage yang cukup tinggi, cukup banyak, langsung menuju ke arah Lord yang kedua. Apakah bakal diamankan dengan cepat? 30.000 darah tersisa. Mereka punya Gyogoi, mereka punya Lunox, dan inilah dia Lord kedua bagi RRQ Mika menuju ke arah bottom lane. Wow, dengan Lord kedua ini, apakah nanti dari RRQ Mika bisa mendapatkan dua base turret yang tersisa dari EVOS Slings? Nih,
Pertanyaannya malah lebih ke arah Evolving sih. Gimana caranya mereka defend? Mereka punya high ground. Kalau bisa, ini bakal jadi Lord yang ketiga yang sangat menegangkan. Karena jujur ya, kalau RRQ Mika melakukan eksekusi ini timing yang tepat banget. Gak ada Immortal dari Violet. Karena Gak ada Immortal dari Violet adalah jawaban sih harusnya. apalagi kunci dari Voslix untuk melakukan defensive itu reward manipulation dari Jamie. Perannya Pika nanti di arah frontline beserta juga dengan Popolin Kupa Earl. Yes. Iya Apakah kan? itu bakal jadi Winter Truncheon bagi Jenny ya? Karena kalau jadi Winter Truncheon ini bisa jadi bait yang cukup manis. Dia pura-pura miss position, membuang resource yang dimiliki oleh RRQ Mika, dan Yes. dia pun langsung ke pop up Winter Truncheon ya untuk menghindari banyak banget damage yang masuk. Dan ini dia punya flicker. Hanya Poe yang nggak punya flicker kali ini. Oh, dia udah menggunakan tadi source-nya. Dan kali ini bakal digeser ke arah mid lane. Sepertinya Real Manipulation dari pop up bakal menghajar ke arah Lordnya saja. Onyx tentunya ke arah bagian mid lane. Turret Winter S-nya datang langsung dari channel Pika down. Immortalnya nggak ada. Mencoba untuk bertahan. Flick out ke arah belakang dan masih di Real Manipulation. Sementara itu langsung ada Imperial Justice yang connect dari Poe-nya. Sementara Earl mencoba untuk bertahan. Ditarik begitu saja dan bahkan negara Immortal lagi. Violet juga bakal tumbang 3 hilang dari teman-teman Evolving. RRQ Mika terbuka. Potensinya base to expose. Ini lagi game yang pertama untuk RRQ Mika. Wow, Kolius. Yang kita saksikan barusan adalah team fight yang sangat amat rapih. Dari RRQ Mika, mereka mengambil hero-hero yang masih punya Immortal. Arrow-nya udah gak ada apa-apa lagi. Dan bahkan Violet yang menjadi korban ketiga hilang di momentum yang sangat amat buruk karena dia nggak punya Immortal. Seperti yang tadi aku bilang,